Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada
dalam rangka pelatihan manajemen masjid. Salawat serta salam kita harapkan pada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada pengurus masjid yang berkenan untuk memberikan waktu kepada saya dalam rangka melaksanakan tugas dari kantor untuk mensosialisasikan tentang manajemen kemakmuran manajemen masjid. Namun demikian dari awal saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu tugas dan tidak pada tempatnya saya istilahnya menggurui di mana sesepuh-sesepuh sudah banyak makan garam tentang manajemen. Intinya bahwa ini adalah untuk melaksanakan tugas dari kantor dan saya menyampaikan terima kasih dan semua itu nyambung dengan evaluasi tentang kemasjidan Al-Fatah. Hadirin rahimakumullah, bicara manajemen kita paham adalah merupakan aktivitas atau proses dalam mencapai tujuan. Tentu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan setelah itu adalah rencana tindak lanjut. Demikian juga dengan manajemen masjid pun demikian, adalah dengan perencanaan bagaimana masjid ini bisa tambah berkembang, tambah maju. Hal yang saya garis bawahi dalam menempuh pendidikan pelatihan manajemen masjid adalah sekiranya itu adalah suatu hal yang sudah bagus, ya, adalah dipertahankan dan dikembangkan. Dan sekiranya itu ada yang perlu diperbaiki, bukan berarti tidak baik. Ini dalam rangka untuk kemajuan. Saya bicara perlu diperbaiki adalah hal itu kemajuan. Yang mari kita cari faktornya apa, kemudian solusinya bagaimana. Ini yang saya tangkap. Alhamdulillah, dan dasar kita memakmurkan masjid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini dasar untuk memakmurkan masjid. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang manajemen kemasjidan, tentu kita tidak lepas dari sejarah berdirinya masjid. Sebatas pengetahuan kita saja, untuk banyak yang tahu bahwa masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba yang berada terletak di Madinah. Itu sejarah pertama kali adanya atau didirikannya masjid Nabawi. Nah ini, dan berbicara sejarah dari masjid kita yang kita cintai, Masjid Al-Fatah, setelah saya menggali
gali masukan-masukan dari para sesepuh itu didirikan tahun 1992 dan itu bisa dilihat dari prasasti yang mana prasasti itu masih di dalam. Sempat saya tengok ya, yang dulu sempat dipasang. Nah, dasarnya itu yang pertama saya mau menyampaikan masjid ini didirikan tahun 1992. Yang pertama adalah informasi dari almarhumah Bapak Kusmoro waktu itu ya. Saya sedikit menyampaikan juga, alhamdulillah Masjid Al-Fatah ini ya, Masjid Al-Fatah sudah masuk dalam SIMAS, Sistem Informasi Masjid, yang mana ketika itu diklik di Google maka bisa muncul, iya, ada profilnya. Dan ketika itu saya juga tanya, ini letak masjid ini ikut RT mana? Katanya Pak Ketua RT, oke, ikutnya masjid RT 1 Pak Mas. Saya hanya memastikan ini karena kaitannya dengan di Google itu kan alamat masjid ikut mana gitu kan. Oh ini alamat masjid DKN RT 1 bukan punya RT 1, tapi masjidnya posisinya adalah di RT 1 RW 5. Nah, ini letak Masjid Al-Fatah. Jadi di Google sudah saya itu masukkan Ustaz Rofi. Nah, yang sangat menarik juga, entah mungkin para sesepuh tahu asal nama Masjid Al-Fatah itu dari mana? Siapa yang mencetuskan? Dan ketika kita gali, Al-Fatah adalah maknanya pembuka, pembuka rahmat, pembuka keberkahan. Itu nama dari nama Allah Asmaul Husna, Zat yang Maha Pembuka, dalam arti pembuka kebajikan, pembuka rahmat, pembuka keberkahan. Subhanallah. Setelah saya gali, ya Allah, dulu yang mencetuskan ini sungguh sangat luar biasa, sehingga dengan keberadaan masjid diharapkan akan membuka yang demikian itu rahmat, berkah dan kebajikan-kebajikan. Dan hal ini terbukti dari data yang saya analisa, masjid kita itu sungguh luar biasa, terutama pada saat maghrib jamaahnya mencapai 140. Teman-teman dihitung ya, saya bisa lihat shotnya, satu shot jumlahnya berapa, kemudian ternyata dikalikan berapa shot, kemudian sama ibu yang bukan menghitung satu-satu, tapi saya lihat di shotnya itu 140 jamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian subuh itu ada 100 jamaah, yang tentu mendahulunya ada 90, 100, ya tidak catat gitu kan. Tapi selama ini saya analisa, tadi maghrib 140, subuh sampai 100 jamaah. Mohon maaf tidak jadi patokan, tapi tidak jauh dari angka ini. Kalau zuhur asar sekitar 63 shot. Saya bicara data seperti ini karena saya analisa, saya amati. Kalau maghrib antara 70-80 jamaah. Jadi kalau bertanya mau Pak Suling itu satu persatu, ya enggak, saya hitungnya shotnya selarik kiranya. Gitu. Jadi sekali lagi informasi, alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan sangat menarik ketika bicara masalah sejarah masjid ini, ya, para sesepuh katanya dulu pakai bedeng atau papan ya, sebelum dibangun. Bedeng, nah, itu kan ada. Jadi saya berbicara dari informasi ini, namanya bedeng ya, dari terbuat dari bedeng, belum semoga
bedanya pun terus saya nopo gotong dipakai gotong saking itu ya. Ini berbicara sejarah, sehingga kita perlu tahu sejarah itu dari masa ke masa, dan sebetulnya hal ini juga generasi perlu tahu. Jadi tidak ujuk-ujuk harus pengen masjid kayak gini. Artinya apa? Untuk mensupport para generasi ini loh. Dulu para pendiri masjid itu sungguh luar biasa. Dari mulai gali fondasi, kemudian gotong bedeng ya atau papan. Saya waktu itu belum pakai anak direksi. Direksi itu kan direksi bukan sempat direksi. Oh, gotong tadi direksi itu, masya Allah perjuangannya. Dan para sesepuh itu, nah, itu. Kemudian mohon maaf bila mana ada hal-hal yang keliru, kami juga bertanya pada almarhum, luas tanah 1.500 meter persegi, itu data di almarhum Pak Usman. Ya, waktu itu saya dia yang mengasih tahu, mohon maaf, saya bicara data ini karena ada sumbernya. Jadi kalau keliru kami siap di koneksi 1.500 meter persegi. Status tanah hibah, luas bangunan 400 meter persegi. Jadi kalau luas tanah kan beda full, ya full. Tapi kalau luas bangunan itu 400. Kemudian daya tampung masjid 500 jamaah. Ini. Jadi status tanah adalah hibah. Ini pun menarik adalah, mohon maaf bila mana ada dewan, tanah itu dasarnya hibah dari Pemda, dalam hal itu waktu itu Bupati Pawinanto. Ya, mohon maaf karena saya masih baru lah ya, saya menggali informasi dari proses itu. Ini tanah adalah masjid, statusnya hibah dari Bupati Pemda, dalam waktu itu adalah Bupati Winanto, dan bangunannya adalah dari Al-Irsyad. Yang waktu itu informasi juga adalah diberikan bantuan zaman Samonten. Saya ada beberapa sumber, ada yang mengatakan 50 juta, ada yang 60 juta. Ya. Dan waktu itu tidak yang terkait bantuan tidak berkenan dalam arti uang. Mintanya pokoknya ujungnya bangunan, tapi senilai 60 juta. Ya. Sekali lagi ini adalah informasi. Apa yang saya sampaikan adalah menggali dari informasi. Alhamdulillah. Nah, yang dalam manajemen masjid, tanpa saya bermaksud untuk memasuki ranah itu, perlu untuk diamankan, diteliti status apa dari sertifikat wakaf. Ya. Karena bicara bukan hanya al-fatah, bicara secara nasional itu kadang tidak dijelaskan arsip dari wakaf di tanah, sertifikat wakaf. Ya. Sehingga kalau di komunitas banyak kaum muslim nggak masalah, tapi ketika itu minoritas bisa jadi itu dialihfungsikan atau diambil alih oleh yang memberi wakaf. Ya. Kaitannya kami pun, jangankan masjid kami pun ternyata kalau yang tempat saya bekerja, kalau Baru adalah status tanahnya status tanah Pemda. Ya, jadi kapan waktunya mungkin akan dipindah, informasinya seperti itu, akan difungsikan oleh Pemda. Namun demikian karena itu kantor akan dibuatkan di tempat yang baru. Demikian juga masjid, kalau sampai tidak diteliti, diamankan sertifikatnya, saya bicara
kita selamanya hidup kemudian sertifikat dipegang oleh suatu lembaga atau perorangan. Jadi ada kejelasan. Ini yang perlu kita sebutkan. Jadi alhamdulillah dari waktu 1992 ya, dari mulai tadi disampaikan dari bentuk bedek, kemudian dari masjid yang belum semegah ini alhamdulillah saya mengalami ya, kemudian direhab dan sebagainya. Sarana prasarana semakin bagus, semakin maju, sehingga saya amati pun ini adalah strategis. Kenapa? Kalau masjid di perumahan yang lain, bukan masjid BTD itu biasanya masuk di Palang Asri, ya baik Palang Asri 1, Palang Asri 2, orang belum tentu tahu posisi masjid. Tapi kalau kita itu strategis dari jalan raya itu banyak yang tahu. Jadi itu anak-anak sekolah, itu santers dan lain sebagainya. Saya amati juga banyak yang ikut jamaah di sini, ya. Terutama kalau zuhur, asar, ya. Ini yang akhirnya ketemu tercapai dari apa yang dikehendaki oleh pendirinya Al-Fatah sebagai pembuka kebajikan, sehingga orang berdatangan untuk ikut sholat berjamaah. Subhanallah, ini terus nanti mungkin para sesepuh bisa mendapat itu dulu yang menuliskan nama Al-Fatah si A, si B, saya belum ketemu itu. Ya, asal mula nama Al-Fatah. Cuma saya menggali secara tafsir bahasa adalah pembuka rahmat, pembuka berkah, pembuka kebajikan, sehingga orang-orang berbondong-bondong ikut sholat berjamaah. Itu subhanallah. Sehingga sekali lagi apa yang diharapkan dari nama pencetus orang tersebut Al-Fatah insya Allah sudah tercapai, karena orang-orang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah, ya, apalagi dalam jumlah banyak. Dan juga fasilitas-fasilitas yang dulunya pakai sekedar kipas angin, kemudian sudah ada AC, kemudian karpetnya sudah bagus, kemudian sarana prasarana tempat wudhu, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah hidup lagi lembaga di lingkungan masjid, ada TPG, MTA, ya kan, kita habis maghrib dengan anak-anak pada zikir, belajar zikir, ya, sore hari anak-anak belajar Al-Ibadah sampai dia bisa baca Al-Quran secara lancar, kemudian kajian-kajian baik Sabtu maupun kajian pada maghrib, yang Sabtu pagi pada maghrib berjalan. Alhamdulillah. Inilah gambaran masjid kita yang kita cintai, Masjid Al-Fatah. Dan itu tadi sejarah juga sudah saya sampaikan. Namun demikian, yang namanya manajemen tentu ada evaluasi. Sekali lagi, evaluasi itu proses dari bagian dari manajemen, bukan berarti dievaluasi berarti ada yang tidak baik, tidak, ya. Artinya tadi saya sampaikan dari awal bahwa ketika itu baik, mari kita kembangkan. Kalau itu ada sesuatu yang kurang, mari kita cari faktornya apa, kita cari solusinya bagaimana, ya. Dan alhamdulillah kita yang kebetulan saya yang madegani TPG dan NTA, insya Allah akan membuka perpustakaan. Mengapa tidak segera? Karena ada wali santri yang japri, Pak, kami ingin mendonasi buku perpustakaan, sehingga ketika kita sudah tidak ada, saya paham maksudnya ada apa jariah, ketika saya sudah tidak ada, buku itu masih bisa dimanfaatkan oleh para santri, tentu pahala itu masih mengalir. Nanti pada saatnya kita akan rapat dengan wali santri. Mohon izin, jadi pada pengurus yayasan juga Pak Ketua Yayasan sudah menyampaikan, mari kita hidupkan
Allah. Ini hal yang saya paparkan juga alhamdulillah terkait dengan ini nyambungnya apa? Mungkin mohon maaf kan ini namanya evaluasi ya, bukan berarti saya memasuki ranah itu. Memasuki itu coba nanti dipikirkan bagaimana itu ruang yang tingkat. Emang sekarang sholat Jumat sudah tidak di atas, barangkali digunakan untuk apa daripada kosong. Oke, saya sampaikan di forum karena itu adalah aspirasi dari jamaah, mohon maaf bukan dari saya sendiri. Ini ruang tingkat ini nanti difungsikan untuk apa? Kemudian aspirasi lagi ya, bukan saya. Ini semakin kesini Masjid Al-Fatah ya, dalam hal nanti disampaikan lebih rinci ke bendahara, saya tidak masuk karena itu antara pemasukan yang diterima dengan pengeluaran rutin yang dikeluarkan setiap bulan adalah tidak seimbang. Artinya pemasukannya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan ya. Pengeluarannya lebih besar dari pemasukan dalam satu bulan. Nanti lama-lama bisa minus. Oke, nanti saya sampaikan di forum. Sekali lagi, bukan berarti saya memasuki ranah dari pengurus, saya hanya menyampaikan aspirasi dari para jamaah. Sekali lagi, dan ini bermaksud untuk kemajuan, bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa apa yang faktor yang salah, tidak, tapi demi ayo kita pikirkan faktornya apa kok sampai pemasukannya semakin menurun ya. Kemudian bagaimana solusinya, bagaimana rencana tindak lanjut kita agar kembali. Dulu kan sempat sampai saya lihat puluhan juta ya di papan itu kasnya. Itu tidak jadi tujuan untuk membesar-besarkan kas, tidak. Artinya bagaimana keuangan yang sehat, artinya pengeluaran itu bisa pemasukan bisa untuk menutup biaya operasional masjid, dan itu nanti akan disampaikan lebih rinci oleh bendahara atau pengurus masjid. Hadirin rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan, hal yang perlu digarisbawahi juga pada saat di zaman Rasulullah SAW ya, fungsi masjid tidak hanya sebatas fungsi ibadah, tapi juga fungsinya sosial. Alhamdulillah kita juga sudah ada misalnya sedekah untuk warga sekitar. Alhamdulillah juga untuk membahas hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan umat. Jadi tidak dalam arti betul ini untuk tempat sholat, tempat ngaji-ngaji, tapi juga di zaman Rasulullah sebagai tempat musyawarah. Bagaimana umat saya itu makmur, sejahtera, bisa dimusyawarahkan di masjid, karena itu juga bagian dari ibadah. Kecuali membahas masalah misalnya apa pertandingan sepak bola atau ikan, itu sudah ada tempatnya. Tapi kalau membahasnya adalah untuk mensejahterakan umat, masjid bisa dijadikan tempat untuk musyawarah. Makaten ingkang saged kawula aturaken terima kasih atas perhatiannya dalam hal kemakmuran manajemen masjid. Sekali lagi kami sampaikan kepada para sesepuh, bukan berarti untuk menghubungi ataupun lain-lain, tapi ini sebatas untuk melaksanakan kegiatan tugas dari kantor. Kedua, apabila saya dalam menyampaikan sejarah Masjid Al-Fatah ada hal yang keliru, saya mohon maaf, dan itu bisa nanti diluruskan. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan tidak pada ranah masuk kepada kepengurusan masjid. Saya hanya menyampaikan aspirasi dari jamaah. Sekali lagi, makanya saya tidak
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, telah kita dengar bersama paparan dari Pak Suri terkait dengan manajemen cukup singkat. Tadi disinggung masalah sertifikat ini, mungkin yang tahu yang dari yayasan mungkin bisa disampaikan di forum ini. Sudah sejauh mana prosesnya, sudah selesai apa belum, monggo nanti beri kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati,